saya Hairalana Azhara dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. NPM 2522010094. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan terkait peta buta. A few moments later. Yang pertama adalah vesikel pinositotik. Fungsinya untuk mengangkut cairan dan zat terlarut dari luar sel ke dalam sel melalui proses pinositosis. Untuk penjelasannya, vesikel ini terbentuk dari membran sel yang terlipat dan membungkus cairan eksternal, lalu masuk ke dalam sitoplasma untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah lisosom. Fungsinya untuk mencerna dan mendaur ulang komponen sel yang rusak atau tidak dibutuhkan. Penjelasannya mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah protein, lipid, dan karbohidrat, berperan penting dalam fagositosis dan pinositosis. Ketiga, vesikel Golgi berfungsi untuk mengangkut hasil modifikasi protein dan lipid dari badan Golgi ke tempat tujuan, misalnya membran sel atau lisosom. Penjelasannya, vesikel ini terbentuk dari badan Golgi dan berfungsi sebagai kurir yang membawa molekul ke lokasi yang tepat. Keempat, retikulum endoplasma atau RE. Fungsinya sintesis dan transportasi protein serta lipid. Penjelasannya, RE terdiri dari dua jenis, kasar dan halus. RE kasar memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lipid dan steroid. 5. Retikulum endoplasma halus. Fungsinya sintesis lipid dan steroid, serta detoksifikasi zat berbahaya. Penjelasannya, tidak memiliki ribosom dan hasil sintesisnya dikirim ke badan Golgi atau keluar dari sel. 6. Membran sel. Fungsinya melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Penjelasannya tersusun dari fosfolipid, bilayer, dan protein, berfungsi sebagai penghalang selektif antara lingkungan dalam dan luar sel. 7. Mitokondria. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi sel. Penjelasannya disebut sebagai mesin energi sel, memiliki dua membran dan DNA sendiri. 8. Aparatus Golgi. Fungsinya memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid. Penjelasannya terdiri dari tumpukan kantung pipih, menerima protein dari RE, dan mengemasnya dalam vesikel. Kesembilan, nukleolus. Fungsinya sistem ribosom. Penjelasannya terletak di dalam nukleus, tempat pembentukan subunit ribosom dari RNA dan protein. 10. Nukleus. Fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik DNA. Penjelasannya dikelilingi oleh membran nukleus dan berisi nukleolus serta kromatin. 11. Sentriol 2. Fungsinya membantu pembentukan benang spidal pada saat pembelahan sel. Penjelasannya terdiri dari dua struktur silindris yang berperan dalam membelah mitosis dan meiosis. 12. Mikrotubulus. Fungsinya menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan organel serta pembelahan sel. Penjelasannya, struktur silindris dari protein tubulin yang membentuk bagian dari sitoskeleton.
13. Sitoplasma fungsinya tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Penjelasannya merupakan cairan semi kental yang mengisi ruangan dalam sel dan menjadi tempat organel berada. Dan yang terakhir, ribosom fungsinya sintesis protein. Penjelasannya terdiri dari 2 subunit besar dan kecil dapat berada bebas di sitoplasma atau menempel pada RE kasar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.